Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen kita untuk memperbanyak ibadah sekaligus memperbaiki amal-amalan yang rutin dilakukan. Atmosfer puasa membawa kita ke suasana yang sangat mendukung untuk memperbanyak amal soleh di bulan ini. Pahala yang dijanjikan pun sungguh luar biasa di momen tiap Ramadan. Bersyukur kita masih diberikan umur untuk bertemu dengan bulan sangat suci ini. Berangkat dari situasi yang sangat mendukung itu, kita sebagai umat muslim menggunakan saat berharga ini untuk kembali mengevaluasi perjalanan hidup selama 11 bulan ke belakang. Apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan, ibadah apa yang harus dilengkapi, dan hal lainnya. Saat melakukan evaluasi tersebut, para ulama menganjurkan dengan beriktikaf. Ada sejumlah pertanyaan saat kita ingin melakukan iktikaf. Misalnya, apakah harus dilakukan di dalam masjid atau boleh di rumah? Jika orang yang sedang bekerja di kantor seharian penuh, bagaimana melakukan iktikafnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dalam indahnya Ramadan kali ini bersama para narasumber. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, pemirsa, senang sekali kembali bertemu di indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan juga sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio. Guru-guru kita di sini ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Ansari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah semakin lama puasa, makin sehat kelihatannya Bukan Ustadz. Anda. Gusan, Assalamualaikum Gusan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai itikaf. Ini biasa dilakukan di bulan Ramadan dan adalah sebuah momen untuk mengevaluasi dan juga mengenali diri. Tapi bagaimana sebenarnya itikaf yang baik, yang benar agar sesuai dengan sasaran dan tujuan kita. Bukan hanya menambah pahala, tapi meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Saya mulai dari Kiai Sumarno dulu mungkin. Itikaf tuh sebenarnya bagaimana sih Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana Anda berada. Iktikaf artinya kita berdiam. Di mana kita berdiam adalah kita berdiam di masjid. Di dalam bulan Ramadan momen yang paling indah, momen yang paling penting, yang paling amat berharga. Sesuai di mana disunahkan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di setiap 10 terakhir Ramadan, Rasul selalu berada di dalam masjid. Disitulah Rasul untuk menambahkan dekat dirinya kepada Allah. Menambahkan dekat diri kepada Allah. Artinya kalau dia menambah untuk dekat diri berarti Rasul kurang dekat diri. Menambahkan kedekatan dirinya kepada Allah. Kalau Rasul, kalau kita iya. Bedanya begitu. Dan tidak semua orang mau untuk melakukan iktikaf. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih banyak iktikafnya kita bukan di masjid. Bahkan pindah ke pasar dan ke mall. Apa sih orientasinya Rasulullah untuk menambahkan, untuk beriktikaf di masjid di 10 terakhir terutama di bulan Ramadan? Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan, menyatukan dirinya kepada Allah. Baru yang kedua mengenali dirinya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Disitulah orang akan tahu siapa Tuhannya kalau dia belum kenal dirinya. Mengungkung diri kita di masjid dengan apa? Kita baca tasbih, kita baca Al-Quran, kita baca zikir. Di situ akan menguatkan apa? Energi ilah ruhiyah kita. Sebab selama ini kita bekerja, berbuat selama kurang lebih 12 bulan. Energi ruhiyah kita, energi daripada iman kita terkuras menghadapi situasi sosial. Kalau kurang-kurang diberikan kekuatan energi semacam ini. Suplemen untuk mendekatkan, untuk malah mengisi kehidupan. Berapa sedikit banyak di antara kita yang gagal total dalam kehidupan. Iya, baik. Ustadz, kalau kita bicara mengenai itikaf tadi, Kiai bilang kita berbondong-bondong ke masjid 10 hari terakhir. Harus di masjid ya? Di rumah itu nggak bisa ya? Oke, kita coba lihat bagaimana penjelasan para ulama. Kata para ulama, dia baru disebut iktikaf kalau ada 4. 1, an-niyah. Harus punya niat. Orang diam di masjid tapi kalau niatnya nggak iktikaf ya dibuka. Iktikaf namanya bisa jadi jual parfum. Yang kedua merbot. Yang kedua al-lubthu, berdiam diri di masjid.
berdiam diri di masjid. Nah, lalu kemudian nanti kita bahas begini, diamnya itu berapa lama? Dia disebut iktikaf, diamnya berapa lama? Kata para ulama, seukuran melebihi tumak ninah dalam sholat. Tumak ninah itu jeda antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab beliau bilang, orang baru disebut tumak ninah kalau satu istiqrarul a'dha, gerakannya tenang dalam sholat. Saya praktekin ya, biar enak ya. Allahu Akbar, dia ruku, Allahu Akbar, tenang. Setelah itu yang kedua, infisalul harakah, jeda antara satu rukun dengan rukun yang lainnya jelas. Allahu Akbar, ini apa? Ruku. Lalu kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, jelas mana ruku mana i'tidal. Tapi kalau orang sholat begini, udah gak jelas tuh, nyatu antara ruku dengan i'tidal. Nah, jeda, jadi bukan terburu-buru. Bukan juga terburu-buru. gitu ya? Jeda antara ruku dan i'tidal itu namanya tumak ninah. Berarti kalau kita sudah melewati ukuran itu ya kira-kira 5 detik. Singkat dong. Singkat sekali. Orang kalau sudah lewat 5 detik, dia niat berdiam diri di masjid, dia sudah dianggap i'tikaf. Oke. Yang ketiga, mu'takaf fi masjid. Nah, tadi yang jenengan tanya apakah harus di masjid? Di masjid. Kata Sahibut Taqrirat, pengarang kitab ini, beliau bilang, orang kalau i'tikaf di musola enggak sah i'tikafnya, meskipun nanti ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain mengatakan boleh kalau ada uzur. Tetapi pendapat yang populer, kita bahas pendapat yang populer, situasinya normal, tidak ada pandemi, tidak ada hal yang mengancam jiwa, maka wajib di masjid. Yang terakhir, yang keempat ada namanya mu'takif, orang yang beriktikaf. Kita nih, sebagai orang yang beriktikaf, kata para ulama, dia nggak boleh junub, dia harus suci dari haid, nifas, hadas, dia nggak boleh al-junun, ODGJ, dia nggak boleh al-ighma wa sukr, dia nggak boleh pingsan, dan seterusnya. Begitu dikatakan i'tikaf secara fikih formalnya. Gus, waktu yang paling tepat dilakukannya itu kapan, Gus? Dan apa yang kita lakukan pada saat i'tikaf? Ya, sebaiknya memang malam hari. Malamnya nih kapan? Ya, pertengahan malam atau ba'da isya udah masuk lah, untuk itu terbaik waktunya. Kalau kita melihat tadi sampaikan oleh Ustadz tadi kan cukup sebenarnya sewaktu tumak ninah saja sudah cukup sebenarnya i'tikaf itu. Tapi yang menarik lagi menurut saya ketika kita kenceng menggunakan laisal masjid ilal waqaf, itu kita pasti akan kesusahan menanyakan ini masjid ini statusnya apa ini? Milik pemerintah itu termasuk wakaf apa tidak ini? Ya kan? Nah, itu jadi mungkin menjadi problem berikutnya. Dan apalagi terminologi musola itu hanya ada di Indonesia. Jadi kalau kita ada di Saudi Arabia tidak ada kata musola. Hanya ada di Indonesia. Masjid aja ya kalau di sana. Masjid aja begitu. Nah, mungkin masjid apakah itu sebagai tempat untuk Jumatan atau tidak, atau nanti tadi dibahas, mungkin nanti akan asik kita menanyakan seperti itu. Tapi menurut saya esensi i'tikaf itu kan adalah dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintahnya untuk i'tikaf. Nah, pertanyaannya adalah, nah bagaimana misalnya perempuan sementara suaminya jarang pulang, tiba-tiba pulang, istrinya malah i'tikaf. Kalau suaminya tidak mengizinkan, i'tikafnya nggak ada nilainya. Lebih baik melayani suaminya daripada dia i'tikaf. Nah, karena status i'tikaf ini adalah sunnah. Nah, sementara melayani suami itu lebih muakkadah sunnahnya kan begitu. Nah, jadi kita harus menyampaikan ini kepada masyarakat semuanya bahwa kita bagus memiliki niat yang baik, ghirah yang baik tentang i'tikaf, tapi pasti ada proporsi dan juga mana skala prioritas yang harus dijalankan duluan. Dan waktunya tidak perlu terlalu panjang ya Kiai. Jadi sebenarnya singkat saja. Atau ada waktu idealnya dari jam berapa sampai jam berapa? Itu tadi waktu minimal tuh yang tadi. Iya, kan 5 detik itu kira-kira. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kita juga pernah bahas keutamaan waktu adalah malam hari. Sebaiknya kita beriktikaf adalah di waktu saat malam hari. Adapun masanya tergantung kemampuan kita. Yang penting tidak kurang daripada masa jeda intiqalul arkan. Ini yang pertama tadi, masa jeda perpindahan rukun. Ya. Nah, adapun kita tadi tempat masjid, saya katakan memang banyak ikhtilaf. Dalam kitab takrir bagus.
Tapi takrir ini kita bertanya, orientasi dia adanya pengarang kitabnya di mana? Apakah dia tahu dengan kondisi Indonesia? Ya. Nah ini yang harus kita, inilah pentingnya Jadi ada baiknya majelis bagaimana? ulama. Kalau menurut saya, apakah itu masjid dipakai Jumat atau tidak dipakai Jumat? Selagi namanya masjid itu adalah dia masjid, apakah dia wakaf atau bukan non wakaf? Selagi itu dipakai untuk melakukan ibadah berjamaah untuk sholat Jumat dan hari-hari biasa, itu bisa dikatakan sah. Ini ada ikhtilaf, saya boleh berbeda pendapat. Dan Iya. inilah asiknya kita. Asiknya kita ketika bicara fikih pasti berpotensi untuk ikhtilaf dan kita happy, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, iya. Jadi kalau terpaku dengan masjid yang wakaf, apakah semua orang tahu legalitas masjid itu wakaf? Iya. Iya. Nah kan Masa bingung. nanya dulu? Masa nanya dulu sama DKM, ini masjid wakaf bukan? Iya. Kan nggak lucu kan? Iya, iya. Masjid kemudian DKM ini belum Pokoknya kalau wakafin. namanya udah masjid, berarti sudah boleh gitu aja. Pokoknya ada udah tertulis masjid, please oke silakan. Lu mau wakaf, lu nggak wakaf, ada tulisan masjid, please oke silakan, no problem. Oke. Iya, Iya. just iman. Nge-charge iman. Nah, Iya. setelah di-charge itu diharapkan imannya akan menjadi seperti apa yang harus kita lakukan agar betul-betul charge-nya tepat, ya, nggak cuma buang-buang baterai doang. Dan itikaf yang benar itu seperti apa? Yang satu persatu yang kita lakukan. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita akan bahas bentar lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.